desis Linggah nekat turun dari ranjang, mencoba berjalan normal. Seketika keju di kakinya makin memperparah keadaan. Dia terdiam terduduk kesakitan. "Mas, mau kemana?" Pekik Mosah yang baru saja masuk berlari menghampiri, menemukan Linggah terduduk di tepi ranjang, menurunkan kedua kakinya yang nampak kesakitan. "Hati-hati, bukannya tidak boleh banyak gerak dulu. Mas mau ke kamar mandi?" tanya Mosah sembari membantunya menempati ranjang kembali. "Mau nyusulin kamu, kenapa nggak masuk-masuk? Sedari kapan kamu datang?" tanya Linggah tak tenang. "Aku lagi jalan, butuh waktu dari luar. Nggak bisa sabar dikit aja?" "Enggak, Za," jawab pria itu menarik wajah hingga perempuan itu tepat di depannya. "Apa kamu marah sama aku gara-gara ada hasil tadi? Aku minta maaf, tapi aku nggak enak buat menghalangi orang mau jenguk." "Iya mas, aku ngerti kok, nggak apa-apa. Aku nggak marah, hanya takut ganggu aja, makanya nggak langsung masuk." Mosah memberi jarak lantaran keadaan mereka begitu dekat, namun Linggah menahannya. Tolong jangan membuat aku kecewa lagi, Za. Aku sadar keadaanku begini, tapi aku pasti sembuh. Bukankah kamu sudah janji akan menerima aku kembali?" "Iya mas, tapi jangan gini. Nanti ada orang masuk bagaimana?" protes Mosah saat Linggah menahan perempuan itu untuk tidak beranjak sedikit pun, membuat Mosah kalang kabut membenahi hatinya. "Maaf Za, ucap pria itu terbata sembari menatapnya lekat. Gemas sekali rasanya, andai sudah sah mungkin pria itu akan menubruknya dan mengurungnya seharian di kamar. Mosah mundur beberapa langkah dengan wajah memanas. Sungguh jantungnya tidak aman kalau begini. Lama-lama dia kagetan gegarah pergerakan Linggah yang tak terbaca. "Mama nggak nungguin. Kok mas sendirian?" tanya Mosah mencari topik lain. "Mama sedang pulang dulu dari tadi. Aku nungguin kamu padahal sampai capek." "Kamu nungguin di mana tadi?" tanya Linggah menatap tanpa berkedip. "Di kantin sekalian ngadem," jawab Mosah jujur. Entahlah merasa gersang mendapat pemandangan tadi, perlu penyejukan hati. "Sendirian?" tandas pria itu penuh selidip. "Iya, emangnya sama siapa lagi?" "Ya kali aja ditemani Raja, mungkin dia lagi kerja mas. Masa mau ngadem di kantin? Lagian kamu kenapa kepikiran sampai ke sana?" "Ya mana tahu aja, padahal yang di dalam nungguin sampai kering." "Bukannya senang habis dijengukin mantan?" katanya setengah menekan perkataannya. "Jangan gitu sayang, kamu cemburu kah?" tebak Linggah mendapati ekspresi wajahnya yang sedikit bete. "Enggak, bukan urusanku," jawabnya sensi, menjauh dari ranjang, memilih duduk di sofa tunggu. "Za, jangan jauh-jauh, sini dong. Padahal aku pengen banget kamu cemburu. Apa kamu belum cinta ya sama aku?" Kenapa Linggah mendadak insecure dengan keadaannya saat ini? Mosah mendekat saat Linggah nekat hendak turun sembari menyambar kruk di samping ranjangnya. "Mas, mau kemana sih?" Mosah berjalan cepat menghampiri. "Peluk aku Za, semenit aja. Aku rindu aroma tubuhmu yang menenangkan." "Mas, sepertinya otakmu bermasalah juga setelah kecelakaan." "Mana boleh begitu, kita belum halal. 1 menit saja," ucapnya seserius mungkin. Mosah mendadak gugup memenuhi permintaan mantan suaminya. Walaupun sudah punya anak darinya, tetapi hanya sekedar pelukan hangat belum pernah mereka lakukan, karena Linggah datang sebelum meraih tangannya. Linggah merentangkan tangannya bersiap menyambut
tubuh proporsional mantan istrinya, sementara Moza menatap dengan bimbang. Enggak, belum halal sayang, sabar, seru Bu Alicia baru saja masuk memergoki keduanya. Langkah Moza yang baru saja dimulai terhenti dan langsung menatap sumber suara. Kali ini Bu Alicia menyelamatkan perempuan itu dari permintaan sederhana Linggah yang berhasil membuat Moza galau. Masalahnya belum ada label halalnya, makanya Moza canggung dan terkesan enggan. Padahal hanya takut dosa saja, mengingat hubungan mereka hanyalah mantan. Mama, gangguin aja tuh, Mozanya jadi malu. Padahal kita pingin romantisan sedikit. Linggah mendumel kesal, kembali setengah merebahkan tubuhnya di ranjang. Zah, sudah dari tadi. Bagaimana kabar cucu Eyang? Kangen banget sama Gasta. Tadi waktu Moza kesini sedang tidur, Ma. Alhamdulillah Gasta baik, makin tumbuh pinter. Aku juga kangen sama Gasta, pengen cepat pulang dari sini, ucap Linggah merasa sumpek di rumah sakit. Gimana mau cepat sembuh kalau kamunya aja tidak makan? Tadi lupa, Ma, tapi sekarang kayaknya sudah ingat, tanganku masih sakit, keluh pria itu sembari menatap Moza dengan wajah iba. Mau disuapin? Tawar Moza langsung paham. Kalau maksa boleh, kebetulan aku sudah lapar, jawabnya penuh harap. Jelas sengaja membiarkan Moza memperhatikan dirinya. Moza pun kembali menyuapi mantan suaminya yang sedari tadi menatapnya tanpa jeda. Aku pengen pulang, kangen banget sama Gasta, ucap Linggah di sela-sela makan. Sembuh dulu baru pulang. Gasta juga sudah nanyain kamu, Mas, jawab Moza kembali menyuap mantan manjanya. Beberapa hari tidak melihat buah hatinya, nyatanya Linggah begitu merindukan bocah kecil itu. Zah, kamu nginep kan? Pinta Linggah yang tak mau ditinggal. Lihat nanti, Mas, kasihan Gasta kalau aku tidak pulang. Besok ibu kerepotan ngurusinya. Belum lagi Gasta tidak terbiasa tidur sama ibu. Kalau malam rewel gimana? Moza galau. Di sisi lain kasihan Linggah yang tengah sakit, tetapi di rumah dia juga banyak tanggung jawab. Ya udah, nanti pulang malam gak apa-apa, biar diantar kuku, kata Linggah tak mau membiarkan calon istrinya sendirian. Kuku siapa? Nggak usah, Mas, nanti aku pulang setelah maghrib aja, biar nggak terlalu malam. Besok baru datang lagi. Syukur-syukur kamu sudah boleh pulang, kata Moza yang diaminkan Linggah. Astri aku sayang, nanti dianterin. Kalau tidak nyaman satu mobil nggak usah, kamu tetap bawa motor kamu, jalan di depannya. Nanti biar kuku ngikutin, nemenin kamu di jalan pakai mobil. Jelas Linggah khawatir tidak tenang melepas Moza pulang sendirian tanpa pengawasan. Tak terasa makan sore itu tandas dalam sekejap di tangan Moza. Pria itu sepertinya kelaparan karena makan sengaja menunggu pujaan hatinya, bahkan sampai menolak tawaran Azel tadi. Alhamdulillah udah habis, besok harus makan, Mas, jangan menungguku, takutnya aku gak terlambat datang ke sini, soalnya aku ada pesanan besok, kata Moza memberikan pengertian. Iya, yang penting kamu datang, telat gak apa-apa, kata pria itu merasa nyaman di dekat calon makmum impiannya. Usai menyuapi Linggah, Pak Rek nampak hadir mengisi ruangan. Pria bersahaja itu mendekati keduanya.
Papa dengar kalian mau rujuk, biar sama-sama nyaman. Gimana kalau nikah dulu aja, resepsinya nanti setelah Lingga sembuh. Ucap Pak Rey tiba-tiba membuat jantung Mosa berpacu dengan cepat. Tapi Lingga masih sakit, apa Mosa mau? Yang ada Lingga nanti malah banyak ngerepotin. Ucap Lingga sendu, sangat berharap Mosa mau menerima kekurangannya saat ini, walau tidak ingin memaksa juga, mengingat kondisi fisiknya yang tidak mumpuni. Mosa terdiam, dia malah tidak kepikiran apa yang ditakutkan Lingga baginya, menerima dia kembali, karena memang hatinya menginginkan dan merasa yakin. Terlebih ada Gasta juga yang membutuhkan sosoknya, yang sekarang Lingga juga terlihat sudah banyak berubah setelah 4 putaran bumi berlalu, banyak memberikan hikmah dan pelajaran hidup tentunya. Mosa tidak masalah, insya Allah siap, bilang ke ibu saja. Pinta langsung pada beliau, jawabnya kalem, semakin mematahkan pendapat bahwa Mosa kembali bukan karena sebuah kedudukan, harta benda, apalagi untuk kepentingan tertentu saja. Dirinya masih sangat sadar diri dari mana asalnya. Semoga hal demikian tidak pernah Mosa dengar lagi dari mulut siapapun. Lingga tersenyum mendapat jawaban Mosa. Jujur dia harap-harap cemas, mengingat banyak sekali yang mengantri jandanya. Alhamdulillah, kalau kayak gini kan enak dilihat dan juga didengar. Lingga juga bebas kalau mau bermanja-manjaan. Mosa yang sabar ya, Lingga ini kalau lagi sakit agak gesrek, kata ayah Rey yang sedikit banyak ada meniru dirinya. Tipe pria dominan yang manja dengan pasangan halannya. Bu Alicia akan mengusap-usap kepalanya setiap kali hendak tidur, persis seperti bayi. Padahal dulu kalau di kampus terkenal dosen killer dan dingin. Iya Pak, jawab Mosa tersenyum canggung. Sepertinya belakangan ini sikap keduanya sangat diperhatikan keluarga. Bagi Mosa tidak masalah juga kalau menikah dulu. Resepsi baginya tidak terlalu penting, yang penting hubungannya adem ayem. Terlebih sebagai perempuan yang sedikit paham agama, ia tidak merasa risih dan canggung kalau mau dekat atau mengurusinya. Beneran gak apa, kakiku masih sakit. Mungkin aku akan sangat merepotkanmu. Tandas Lingga meyakinkan dirinya. Bahagia luar biasa mendengar pengakuan Mosa, tetapi juga merasa kasihan. Jangan hanya karena bujukan ayah Rey, lantas merasa tak enak dan mengiyakan saja tanpa memperhitungkan perasaannya. Sekarang juga sudah banyak ngerepotin, jawab Mosa setengah guyonan. Iya sih, kenapa kamu jadi suka jujur sekali? Aku seneng banget kalau beneran mau, biar orang tuaku yang mengurus semuanya, kata Lingga memasrahkan semua seserahan pada ibunya. Mama sih tergantung yang mau ngejalanin. Kalau kalian ada niatan rujuk, itu yang kami harapkan. Kasihan Gasta, dia pasti akan senang dalam pengasuhan kedua orang tuanya. Mama harus siap-siap berarti, ujar Bu Alicia menjadi agak repot. Cincinnya udah ada mah, aku udah persiapan di rumah, tinggal lainnya aja menyusul, ucap Lingga yang sebenarnya sudah menyiapkan banyak hal, termasuk cincin pernikahan untuk keduanya. Rencananya setelah lamarannya diterima, Lingga akan langsung meminangnya dalam waktu dekat. Namun malah musibah datang tanpa terduga. Dengan begitu Lingga tetap bersyukur apa yang diinginkan sesuai dengan bayangan
kembali memperistri sang mantan. Wah, seniat itu anak mama. Alhamdulillah, berarti mama nggak usah nyari nih, tinggal ngambil aja. Besok biar masalah penghulu Papa Re yang handle, iya kan Pak? Ucap Bu Alicia merasa lega. Berhubung memerlukan waktu untuk mengurus persiapan pernikahan, jadi untuk besok setidaknya kalian sudah sah di mata agama dulu. Kalau mau disegerakan, lainnya menyusul secepatnya. Sambil menunggu Lingga pulih, usul Pak Re mencari solusi. Ruang rawat seketika menjadi tempat musyawarah. Mosa sendiri tidak merasa keberatan, hanya saja dia harus meminta pendapat ibu mengenai hal ini. Nanti saya bilang ke ibu dulu, baiknya gimana? Jawab Mosa merasa sangat perlu untuk mendapatkan pendapat dan restu ibunya. Iya, aku juga akan ke sana, mungkin besok, jawab Pak Re penuh rencana. Kenapa tidak sekarang saja, Pak? Biar jelas, atau panggil Bu Mariam ke sini, pinta Linggah yang sedikit tidak sabar. Sejak kemarin hatinya diliputi kecemasan akan hal ini. Papa juga perlu persiapan, gak? Walaupun pernikahan itu dilakukan sederhana, Papa juga harus menyiapkan semuanya. Kamu jangan khawatir, besok Papa akan ke rumah Moza, jawab Pak Re menenangkan putranya. Kenapa Lingga jadi tak sabaran? Sebenarnya ada rasa takut, tetapi benar kata Ayah Re, semua harus disiapkan sedetail mungkin, apalagi untuk acara penting begini. Setidaknya ia merasa lega karena Moza tidak mempermasalahkan perihal sakitnya. Moza agak menepi sembari membuka pesan yang masuk ke ponselnya. Perempuan itu mengetik balasan pesan untuk ibunya. Rupanya Bu Maria mengabari kalau Gasta rewel dan meminta Moza sebaiknya tidak menginap dan segera pulang. Perempuan itu pun mengiyakan. Hatinya sudah tidak tenang sedari tadi. Ternyata benar kalau putra kecilnya mencari dirinya. Ada apa? Siapa yang ngirim pesan? Tanya Linggah melihat mimik wajah Moza yang berubah. Gasta nyariin aku, Mas. Kayaknya aku harus pulang dulu. Nggak apa-apa kan? Ada mama sama papa yang jagain kamu, kata Moza merasa kasihan juga. Tetapi anaknya juga di rumah butuh dirinya. Iya, nggak apa-apa, kasihan Gasta. Kamu pulang aja, tapi jangan sendirian. Aku sudah bilang Kuku, paling sebentar lagi sampai. Biar dia ngawal kamu sampai rumah. Perlu ya, Mas? Apa nggak ngerepotin? Tanya Moza yang begitu perasa. Enggak sayang, biar aku tenang. Calon pengantinku harus ada yang jagain, biar enggak kenapa-napa. Aku juga tenang melepasmu pulang, ujar Linggah merasa perlu. Apalagi hari sudah malam, banyak hal yang tidak terduga di luar sana. Iya Mas, terima kasih, jawab Moza mengiyakan. Jujur dia juga agak takut kalau pulang malam-malam. Walaupun belum terlalu malam, tetap saja berkendara saat matahari sudah tenggelam membuatnya lebih waspada. Aku pulang dulu ya, lekas sembuh, ucap Moza pamit. Makasih, besok jangan lupa datang, kabari aku bila ada hal apapun. Hati-hati di jalan, ucap Linggah. Selalu merasa berat hanya untuk sekedar melepas kepulangannya. Pria itu tidak bisa menahan Moza. Ada Gasta juga yang sangat membutuhkannya. Putra mereka yang sepertinya anak mama sekali. Malum saja Gasta kecil selalu dengan ibunya, tidak pernah diasuh orang lain. Jadi sangat wajar kalau ibunya hengkang sebentar, anak itu sudah mencari-carinya lagi.